Jadi saya ingin kamu pergi ke jalan antik untuk meminta maaf secara langsung kepada Rudy sesegera mungkin. Dan juga mengembalikan 300 juta yang kamu peroleh darinya. Ketika Chandra Haris mendengar ini, dia hampir menangis dan berkata dengan sangat sedih. Tuan Johan, Rudy telah mendapatkan 19,7 miliar. Apa saya harus membayarnya kembali 300 juta itu? Johan berkata, berapa penghasilannya adalah bisnisnya. Kamu mendapatkan 300 juta miliknya. Hasil penipuan, paham konsepnya? Chandra Haris berseru dengan penuh semangat. Tapi saya masih menghabiskan 98 juta untuk berbelanja. Saya menghabiskan 98 juta dan mendapatkan kembali 300 juta. Dan margin keuntungan hanya 200 juta. Jika saya mengembalikan uangnya sebesar 300 juta, bukankah saya akan kehilangan seluruh modal saya? Johan berkata dengan tenang, ini sudah saatnya. Jika kamu masih tidak dapat menanggung kehilangan uang, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tuan Haris, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Tidak. Chandra Haris tiba-tiba menjadi gugup dan berkata dengan cepat, Tuan Johan, tidak bisakah aku mengembalikan semua keuntunganku, yaitu 2.000 dan tidak lebih dari 1 sen, oke? Kamu harus mempertahankan modalku, bukan? Johan bertanya balik kepadanya, Tuan Haris, kalau menurut teori Bapak, penipu telekomunikasi tertangkap dan polisi memintanya mengembalikan uang palsu itu. Apa dia juga harus memotong tagihan internet dan telepon? Chandra Haris terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Johan lalu berkata lagi, Tuan Haris, aku berjanji padamu dan membantumu dengan nasihat sepenuhnya karena wajah Tuan Renza. Tapi sekarang sudah begini, dan kamu masih enggan menyerahkan uangnya, jadi jangan buang waktuku. Chandra Haris pingsan dan hanya bisa berkata dengan keras, baik, Tuan Johan, saya akan mengembalikan 300 juta kepadanya. Apa itu tidak apa-apa? Johan kemudian berkata, saya sarankan kamu menyumbangkan uang itu langsung ke badan amal. Kalau begitu ambil kwitansi sumbangan dan minta maaf kepada Rudy, karena saya baru mendengar bahwa dia secara pribadi menyumbangkan 10 miliar untuk amal. Jadi dia pasti tidak peduli dengan 300 juta milikmu. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan dan menyumbangkan uangnya. Dia mungkin akan memandangmu dengan tinggi. Chandra Haris sudah menerima takdirnya dan berulang kali berkata, oke, saya akan menyumbangkan setiap sennya. Johan berkata sambil tersenyum, benar, Tuan Haris, uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Jika kamu memiliki kesadaran ini, saya yakin kamu seharusnya mampu melewati masalah ini tanpa bahaya apapun. Setelah itu, dia menambahkan, ini sudah larut, menurutku kamu harus cepat pergi ke jalan antik untuk bertemu Rudy. Chandra Haris berkata tanpa daya, Tuan Johan, aku di Dubai sekarang. Saya datang berlibur bersama istri saya. Saya baru saja mendarat belum lama ini, dan pesawat baru saja berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, pintu kabin belum dibuka. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh penumpang kelas 1 sedang menatapnya dengan mata yang sangat menghina. Baru kemudian dia menyadari bahwa suara yang baru saja dia ucapkan di telepon agak keras, dan mungkin semua penumpang telah mendengarnya. Dia sangat malu hingga tiba-tiba dia terjatuh kesemutan. Dia segera merendahkan suaranya dan berkata kepada Johan, Tuan Johan, menurutmu apa aku menyumbangkan uangnya dan kemudian mengirimkan sertifikat sumbangannya kepada Rudy? Johan berkata, ini masalah bisnis. Ini penting. Saya menyarankan kamu untuk mengesampingkan liburan kamu dan kembali secepat mungkin. Kalau tidak, jika sesuatu yang buruk terjadi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Johan berkata, oh, ngomong-ngomong, saya dengar
Media lokal kami sudah memperhatikan masalah ini dan berencana untuk mewawancarai Rudy. Jika masalah ini menjadi semakin berpengaruh, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menepati janji saya. Jadi sebaiknya kamu kembali secepat mungkin dan menangani masalah ini terlebih dahulu. Chandra Haris benar-benar hancur dan menangis. Saya menghabiskan puluhan juta untuk tiket pesawat dan banyak uang untuk hotel. Saya baru mendarat setelah penerbangan 9 jam. Kamu tidak bisa membiarkan aku kembali sekarang. Dan uang yang saya peroleh sebelumnya harus dikembalikan. Modal 98 juta telah hilang. Jika saya kehilangan 100 juta lagi untuk tiket pesawat dan hotel, bukankah saya akan menjadi penjahat super? Johan berkata tanpa daya, "Kalau begitu kenapa kamu tidak bertaruh?" Chandra Haris ketakutan dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak. Saya tidak bisa mengambil risiko hal semacam ini. Mungkin saya harus masuk. Istriku, dia mengalami banyak kesulitan saat dia masuk, dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk melakukan kesalahan yang sama seperti dia." Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan, Tuan Johan. Saya hanya akan melihat tiket pesawat dan memesan penerbangan pulang paling awal." Petik 2. Begitu dia mendengar bahwa Chandra Haris akan kembali, Rika menjadi cemas. Melihat Chandra Haris menutup telepon, dia segera bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi? Kita baru saja datang ke sini dan kamu harus kembali? Apa kamu melihat sol sepatuku menginjak tanah Dubai? Kamu akan pergi." Chandra Haris menyeka keringat dingin di kepalanya. Dia berbisik, "Mustahil untuk meninggalkan situasi ini sekarang. Jika aku tidak kembali, posisiku sebagai wakil presidir eksekutif akan hilang." Rika berkata dengan marah, "Sudah setengah hidupku sejak aku keluar untuk berbulan madu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku sudah mengirimkannya ke grup temanku. Berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya ketika aku bepergian ke Dubai. Dan jangan lupa, tiket pesawat dan hotel kita semuanya tercover. Harganya mahal, dan hotelnya tidak dapat dikembalikan." Chandra Haris berkata dengan ekspresi tertekan, "Bagaimana kalau kamu tetap di sini? Dan aku akan kembali dan membereskan masalah ini. Itu akan makan waktu berapa lama?" Dia bertanya. Chandra Haris berkata dengan kesal, "Menurut keinginan Tuan Johan, aku tidak hanya harus kembali, tapi aku juga harus menyumbangkan ke 300 juta itu. Jika aku berdonasi, ini 300 juta, belum lagi keuntungan 200 juta. Aku harus melipat gandakan setiap rupiah dari 98 jutaku." Saat dia berbicara, dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan depresi, "Apa-apaan ini? Ini." Saat ini, pintu pesawat sudah terbuka, dan penumpang di sekitarnya sudah mulai mengambil barang bawaannya dan antri turun dari pesawat. Beberapa orang memandang secara khusus ke arah Chandra Haris ketika mereka pergi. Dengan ekspresi tawa yang tak terselubung di wajah mereka. Senyuman mereka membuat Chandra Haris semakin tertekan. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat tiket pulang. Dia menemukan bahwa penerbangan pulang paling awal akan lepas landas 6 jam kemudian. Jadi dia berkata kepada Rika, "Sayang, kita menghabiskan banyak uang untuk memesan hotel. Kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan memesan tiket untuk kembali ke Jakarta malam ini untuk melakukan beberapa pekerjaan." Rika dengan cepat bertanya kepadanya, "Maukah kamu kembali setelah menyelesaikan pekerjaan?" Chandra Haris menghela nafas dan berkata, "Sama halnya ketika aku sampai di Jakarta. Besok siang, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini. Setelah selesai, perlu 8 atau 9 jam lagi untuk terbang. Terbang bolak-balik seperti ini saja akan membuat tulang lamaku hancur.
Rika berkata, apa gunanya? Bukankah kita tertidur sepanjang perjalanan? Kita merasa cukup baik, dan makanan serta minumannya oke. Perlakukan saja seolah-olah kamu baru saja tidur di pesawat dan tiba. Chandra Haris menyerahkan halaman penerbangan di ponselnya kepada Rika dan berkata dengan depresi. Begini, penerbangan lepas landas malam ini biayanya lebih dari 4 juta untuk kelas ekonomi, lebih dari 20 juta untuk kelas bisnis, dan lebih dari 50 juta untuk kelas 1. Aku sudah membuang-buang tiket pesawat ketika datang ke sini, dan aku harus menghabiskan hampir 100 juta untuk itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.